Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam jumpa lagi dengan saya. Pada video pembelajaran kali ini saya akan kembali menjelaskan materi untuk subbab yang ketiga dan juga untuk materi subbab yang keempat, materi bab 2, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video pembelajaran sebelumnya saya sudah menjelaskan subbab yang pertama, wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan juga subbab yang kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan subbab yang ketiga, yakni kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, dan subbab yang keempat, yakni sistem pertahanan dan keamanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dan sekalian, jadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini, anak-anak sekalian diharapkan dapat mengetahui tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia, dan juga tentang sistem pertahanan dan keamanan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Baik, mari kita lihat kemerdekaan beragama dan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan ini sudah tertuang juga dalam alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga sudah termuat dalam pasal 28E dan juga pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 28E dinyatakan bahwa setiap orang itu bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya serta berhak kembali. Ya, jadi dalam pasal 28 ini di mana diberikan kebebasan atau kemerdekaan beragama kepada warga negara Indonesia. Lalu yang berikut dalam pasal 29 juga pada ayat 1 dan ayat 2 bahwa menyatakan yang pertama, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi dalam pasal 28 dan pasal 29 ini di mana tentang kebebasan kepada setiap warga negara untuk beribadah. Berikut ada juga pola hidup masyarakat yang perlu dilandasi, yakni dengan keimanan dan
ketakwaan. Yang pertama, saling menghormati dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sini setiap warga negara dalam hal ini yang berbeda keyakinan, kita harus saling menghormati dan juga tentu saling ada toleransi dan juga terlebih dalam menjalankan ibadah kita masing-masing. Yaitu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kerukunan hidup antar umat seagama atau yang berbeda agama serta antara umat beragama dan pemerintah. Jadi di sini dalam keberagaman atau dalam perbedaan kita perlu membangun kerukunan hidup yang baik, terlebih antar umat seagama atau antara umat yang berbeda keyakinan dengan kita, sehingga dengan itu maka tentu kerukunan dalam keberagaman itu tetap begitu erat dalam kehidupan kita. Yaitu yang kedua. Yang ketiga, membangun sarana peribadatan sesuai dengan agama masing-masing. Ya, jadi di sini tentu setiap agama itu punya tempat ibadah. Yaitu yang keempat. Yang ketiga, ya, yang keempat, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi di sini kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan tanpa melihat perbedaan agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah pola hidup masyarakat yang dimana dilandasi dengan iman dan ketakwaan yang harus kita lakukan atau implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikut ada juga sikap yang harus dikembangkan. Yang pertama, memahami ajaran yang dianutnya. Jadi di sini kalau kita sudah memahami ajaran yang dianut atau ajaran yang kita miliki dengan baik, maka tentu kita menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa keimanan ketakwaan seseorang menghindarkan perbuatan yang bersifat merusak, fitnah, dan perbuatan yang merugikan. Jadi di sini bahwa apabila kita memiliki iman dan juga memiliki ketakwaan, tentu perbuatan yang bersifat merusak atau menfitnah di sini maksudnya menfitnah dalam perbedaan itu diminimalisir. Apalagi perbuatan yang saling merugikan sesama apabila kita mempunyai iman dan juga ketakwaan terhadap Tuhan. Lalu yang ketiga, melaksanakan ibadah pada tempat dan waktu yang tepat. Yang keempat, saling menghormati dalam pelaksanaan ibadah. Jadi ini sama juga perlu ada toleransi di antara sesama kita, sehingga setiap kita dapat beribadah dengan baik tanpa ada gangguan. Yaitu yang keempat. Yang kelima, menghadapi tantangan di era globalisasi dan industrialisasi dengan diiringi peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, di sini ada tantangan terbesar untuk kita. Tentu ada pengaruh dalam perkembangan ini. Maka dari itu kita perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan, sehingga kita jangan terbawa oleh arus perkembangan era globalisasi ini. Ya, jadi itu adalah sikap-sikap yang harus perlu kita kembangkan dalam kehidupan kita dalam bermasyarakat. Berikut ada juga sikap yang harus dihindari. Yang pertama, mencampur adukan ajaran agama. Ya, dari di sini kita jangan
misalnya mencampurkan ajaran agama itu dengan masalah-masalah politik. Jadi itu tidak boleh, dan itu adalah hal yang perlu harus kita hindari. Lalu yang kedua, sikap yang harus dihindari yang kedua, sikap fanatik yang berlebihan. Ya, jadi sikap fanatik yang berlebihan ini juga sebenarnya sangat mempengaruhi, ya, apalagi dalam keberagaman atau dalam lingkungan masyarakat. Kita selalu fanatik dengan kepercayaan atau dengan ajaran kita tanpa kita melihat agama-agama yang ada di sekitar kita. Ya, jadi itu hal yang perlu atau yang harus kita hindari dalam kehidupan bersama. Lalu yang ketiga, bersikap acuh tak acuh. Ya, ini juga hal yang perlu harus dihindari dalam kebersamaan. Jangan sampai kita malas tahu ketika ada misalnya ada kerja bakti di lingkungan masyarakat, kita bersikap acuh tak acuh. Kita tidak mau bergabung misalnya dalam kerja bakti di masyarakat, apalagi dengan adanya perbedaan. Ya, itu adalah contohnya. Ya, di sini perlu juga karakter yang dibangun atau karakter yang harus kita pegang, di mana kita Indonesia adalah bangsa yang memiliki beragam suku dan agama. Tentu dengan adanya sikap toleransi dan sikap menjaga hak dan kewajiban antara umat beragama, diharapkan masalah-masalah yang berkaitan dengan SARA tidak muncul ke permukaan. Ya, dan di sini apabila kita menghindari hal-hal yang seperti ini, maka masalah-masalah yang bersikap atau masalah-masalah yang seperti SARA, dalam hal ini suku, agama, dan ras, itu tidak muncul atau tidak sampai pada masyarakat. Ya, itu apabila kita menjunjung tinggi nilai toleransi dan juga sikap menjaga hak dan kewajiban kita antara umat beragama dalam masyarakat. Yang berikut, kita lihat sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Jadi keamanan yang bersifat semesta di sini bahwa di mana keikutsertaan setiap warga negara terlebih dalam usaha mempertahankan negara. Ya, jadi di sini warga negara itu sebagai subjek atau subjek pertahanan negara, di mana sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi di sini kita ikut dalam bela negara kita itu tentu dengan peran atau dengan profesi kita masing-masing. Ya, yang berikut ciri sistem pertahanan dan keamanan bersifat semesta. Yang pertama itu kerakyatan. Di sini orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi di sini pertahanan dan keamanan itu di mana ketentraman, dalam hal ini kenyamanan dalam kehidupan, apabila pertahanan dan keamanan itu berfungsi dengan baik dalam menjalankan tugasnya seperti tentara. Yang berikut kesemestaan. Itu di mana sumber nasional yang didayagunakan bagi upaya pertahanan. Lalu yang ketiga, kewilayaan. Dalam kewilayaan ini dikatakan bahwa gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis, di mana sebagai negara kepulauan. Ya, jadi itu adalah ciri sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta. Yang berikut bentuk-bentuk usaha pembelaan negara. Ya, itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 adalah sistem pertahanan bersifat semesta
yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselarasan segenap dari segala ancaman, yaitu bentuk usaha bela negara yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Yang berikut prinsip penyelenggaraan bela negara. Yang pertama, kemerdekaan hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ya, ini sudah tercantum juga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama. Yang kedua, pemerintah negara berupaya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini juga sudah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang ketiga, hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara. Ini juga sudah tercantum juga dalam pasal 27 ayat 3. Yang keempat, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yaitu adalah prinsip penyelenggaraan bela negara. Yang berikut dalam pasal 30 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Dasar 1945, di mana Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, di mana sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Dan juga Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Berikut partisipasi warga negara dalam pembelaan negara. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Di sini tentu partisipasi warga negara itu yang pertama itu dengan cara belajar yang giat. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ya, itu juga adalah bentuk partisipasi warga negara. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit tentara secara wajib dan atau sukarela. Lalu yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesi. Ya, misalnya sebagai dokter, sebagai guru, yaitu adalah bentuk pengabdian secara profesi. Berikut kewajiban warga negara dalam membela negara. Pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, di mana di sini kewajiban hidup manusia secara pribadi yang pertama, kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua, kewajiban kepada sesama makhluk hidup. Ya, ini adalah kewajiban warga negara dalam membela negara yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1. Ya, yang berikut kewajiban pokok warga negara Indonesia. Yang pertama, menjunjung tinggi hukum dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa. 2. Setia loyal kepada bangsa dan negara. 3. Membela negara. 4. Membela kebenaran dan keadilan. 5. Menaati peraturan yang berlaku. 6. Melaksanakan tugas negara sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing. Ya, ini adalah kewajiban pokok kita sebagai warga negara. Baik, terima kasih anak sekalian sudah mendengarkan penjelasan saya pada video pembelajaran kali ini.